Nih, sistem saraf simpatik dan sistem saraf simpatik tadi ibaratnya kan sebagai gas dan rem kan? Coba kalau lihat sistem saraf simpatik yang di sebelah sini. Dia memperantarai beberapa organ. Sebagai contoh, rate and force increase pada jantung. Jadi, dengan adanya adrenergik tadi, maka kekuatan dan kecepatan jantung akan meningkat. Coba bayangkan kalau Tuhan menciptakan, ini manusia diciptakan dengan adrenergik saja. Jantung otomatis empot-empotan kan, geraknya kencang terus kan. Stres nggak kamu kalau seperti itu? Stres. Makanya Tuhan menciptakan namanya counternya. Namanya sistem saraf parasimpatik. Coba lihat di situ jantung. Kalau parasimpatiknya lagi aktif, apa yang terjadi? Itu jantung heart and force. Inilah. Heart and force reduce kekuatan dan jantungnya akan turun. Nah, inilah kenapa Tuhan menciptakan tubuh manusia itu seluar biasa itu, karena ada sistem gas dan remnya tadi. Kalau gasnya aktif, remnya tidak akan aktif. Kalau remnya aktif, gasnya tidak akan aktif. Itu contohnya lagi. Kemudian berikutnya adalah kok gini sih? Hah? Remote-nya tadi mana? Hah? Oh, alah. Kaget aku. Oke, berikutnya contohnya adalah paru-paru. Misalkan di paru-paru itu ya, kelihatan di paru-paru. Ya, kalau parasimpatiknya aktif, maka dia akan mengakibatkan bronkokonstriksi, itu paru-paru, bronchoconstriction. Tetapi kalau parasimpatiknya aktif akan menyebabkan bronkodilatasi. Itulah luar biasanya Tuhan menciptakan tubuh manusia itu. Ya kan? Ada gas dan remnya. Gitu ya? Oke, udah tahu berikutnya? Nah, ini sama rangkumannya. Nanti dibaca lagi, nanti tak upload di Teams, tenang aja. Nah, berikutnya, di dalam tubuh ada yang namanya chemical signaling. Tubuh itu akan mengatur signal-signal kimia. Antara organ satu dengan organ lainnya, mereka akan berkomunikasi dengan yang namanya hormon, mediator, atau neurotransmitter. Misalkan otak mau komunikasi dengan ginjal. Bagaimana komunikasinya? Tubuh akan mengirimkan yang namanya mediator atau hormon untuk berkomunikasi. Ginjal, stopan kanunya, buang-buang air di stop. Kalau buang-buang air di stop, maka tidak akan terjadi buang air ke kecil. Begitu juga sebaliknya, kalau tubuh kalian terlalu banyak air, maka otak, ini terlalu banyak air tak. Oke, ginjal keluar air ginjal, maka tubuh akan mengeluarkan air. Nah, inilah yang berpengaruh. Dan biasanya obat-obatan itu dia akan berpengaruh terhadap ini. 3 hal ini. Baik itu hormon, mediator, atau neurotransmitter. Nah, ini adalah contoh dari beberapa transmitter, enkotransmitter in peripheral nervous system pada sistem saraf tepi. Nah, kalau kalian kemarin sudah praktikum pakai tikus ya, kemarin pakai diazepam. Nah, diazepam itu kerjanya pada GABA. Pada reseptor GABA. GABA. GABA, dibaca GABA. Ya, GABA itu singkatan dari gamma amino butyric acid. Nah, kalau GABA ini ketemu sama suatu ligannya, reseptor GABA itu ketemu dengan ligannya, contohnya adalah benzodiazepin, maka dia akan membuka kanal klorida, akan terjadi hiperpolarisasi dan bla 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 dan seterusnya. Nah, itulah yang terjadi. Kemudian ada namanya dopamin, ya, dopamin, kemudian peptide dan sebagainya. Nah, ini adalah suatu neurotransmitter yang ada di dalam tubuh kita. Misalkan, prinsipal neurotransmitter in a synapse. Jadi yang namanya ini,
celah ini disebut juga sinaps. Celah ini kan adalah presinaptik kan? Presinaptik ini adalah postsinaptik, ini adalah sinap. Nah, neurotransmitter itu atau chemical itu dikeluarkan dari presinap menuju ke postsinap. Dan dari postsinap ini dia akan mempengaruhi sistem saraf yang lain atau akan berpengaruh terhadap efektornya atau berupa organnya. Ya misalkan kalau ini organnya adalah otot, ya dia akan menyebabkan kontraksi pada otot, misalkan seperti itu. Ya, ini adalah presinap. Bukan presinap ya, neurotransmitter. Nah, di sini ada yang namanya agonis dengan antagonis. Apa sih agonis dengan antagonis? Kalau antagonis kan lawannya biasanya apa? Pemeran. Antagonis kan yang jahat. Kalau yang baiknya protagonis kan. Nah, tapi kalau di farmasi kita kenalnya sama agonis. Apa sih agonis? Misalkan di sini. Nah, di sini ada reseptor di paru-paru. Paru-paru. Oke? Nah, kalau ada suatu senyawa yang suatu neurotransmitter, suatu senyawa yang dia menduduki paru-parunya, kemudian dia menghasilkan suatu efek, nah, di paru-paru dia bisa menyebabkan efek berupa dilatasi. Nah, itu yang disebut sebagai agonis. Oke, berikutnya, kalau antagonis, nah, ini kan misalkan sama-sama reseptornya di paru-paru ya, paru-paru. Nah, ini kan sebenarnya merupakan agonisnya ya. Agonisnya masuk, dia di paru-paru menimbulkan efek berupa bronkodilatasi. Nah, kalau yang namanya antagonis, itu dia bentuknya sama, seperti ini. Tetapi dia juga bisa masuk ke reseptornya ini. Sehingga, apa yang terjadi kalau antagonisnya ini masuk ke sini? Dia tidak akan menimbulkan, tidak ada efek. Sehingga dia akan menyebabkan apa? Pada paru-paru. Kalau agonisnya dia menyebabkan bronkodilatasi, kalau antagonisnya bronko apa? Bronkokonstriksi, bukan brontosaurus ya. Itu bronto ya. Itu bronto ya. Brontosaurus. Nah, seperti ini. Ini adalah yang membedakan antara agonis dengan antagonis. Seperti tadi contohnya kunci lagi. Kunci. Ya kan? Kalau saya punya kunci saya masukkan, saya puter-puter, maka pintu akan terbuka. Iya kan? Tetapi kalau dalam kondisi pintu terkunci, kemudian saya punya bahasa Jawa ini biting atau lidi, saya masukkan ke sini, ya, kemudian kunci itu bisa masuk apa enggak? Kunci tidak akan bisa. Oke, kalau tidak bisa masuk apa yang terjadi? Pintu tidak akan terbuka. Itulah contoh antara agonis dengan antagonis. Balik. Noleh. Putar dulu kepalanya. Ya, seperti ini. Ini adalah agonis dengan antagonis. Dan ini kalian akan belajar, akan ketemu seumur hidup dengan obat-obat, dengan nama-nama ini. Agonis, antagonis, blocker, dan lain sebagainya. Nah, berikutnya, obat secara umum tadi, dia memiliki kerja ada dua. Bisa berupa agonis maupun bisa berupa antagonis. Nah, agonis ada reseptornya tadi ada dua. Reseptor kolinergik sama reseptor kolinergik sama adrenergik. Nah, sama. Di agonis itu juga ada agonis kolinergik, juga ada agonis adrenergik. Antagonis pun demikian. Ada antagonis kolinergik, ada juga antagonis adrenergik. Nah, kita nggak akan belajar semua.
Belajar semua mungkin nanti sampai maghrib baru selesai. Ya, kita akan pelajari cuma dua ini. Ya, agonis adrenergik sama antagonis adrenergik seperti itu. Oke? Nah, disinilah yang membedakan antara agonis. Tadi kan ada sistem saraf apa? Autonomik ya, autonomik sama somatik ya. Nah, ini kalau autonomik kita akan belajar pada yang ini. Epinefrin. Jadi kita akan mempelajari pada khususnya pada simpatiknya. Nah, simpatik pada dua ini, adrenergik. Nah, dia letaknya ada di neurotransmitter di efektor organ. Jadi dia akan berpengaruh langsung terhadap organ efektor. Seperti itu. Dia akan berpengaruh terhadap organ efektornya. Dia tidak akan berpengaruh terhadap preganglionik, tapi dia langsung ke efektornya. Efektornya apa? Ya organ jantung, paru-paru, kemudian apalagi namanya bladder dan lain sebagainya. Itu ada organ yang dipengaruhi. Baik itu adrenergik dengan neurotransmitternya berupa epinefrin maupun norepinefrin. Dia akan berpengaruh terhadap efektor organ itu tadi. Ya. Oke, berikutnya adalah adrenergic agonis. Adrenergic drug affect receptor that are stimulated by norepinephrine or epinephrine. Jadi, reseptor adrenergik ya, reseptor adrenergik itu dia punya dua senyawa yang bisa masuk. Yang bisa masuk, dia punya dua senyawa. Kuncinya ada dua adrenergik kalau mau mengaktifkan. Apa? Yang pertama adalah norepinefrin atau epinefrin. Epinefrin nama lainnya adalah adrenalin. Norepinefrin nama lainnya adalah noradrenalin. Sama aja. Nah, those receptor are known as adrenergic receptor or adrenoreceptor. Sama aja. Adrenoreseptor itu ya adrenergic receptor, yaitu kalau disingkat jadinya adrenoreseptor. Ya, seperti ini. Jadi nikotinik reseptor dia akan mempengaruhi kelenjar medula adrenal. Nah, medula adrenal itu letaknya ada di ginjal. Kalau kalian lihat di anatomi, medula adrenal letaknya ada di atas ginjal. Ini kalau kita punya gambar ginjal ini, maka kelenjar adrenal itu letaknya ada di sini. Sehingga di dalam bahasa Indonesia ada yang menyebutnya adalah kelenjar anak ginjal. Adrenal, ad itu di atas, renal itu ginjal. Berarti letaknya ada di sini. Nah, inilah yang akan menghasilkan namanya adrenalin sama noradrenalin. Seperti itu. Nah, kemudian juga nikotinik reseptor pada sinap, pada preganglion juga akan menghasilkan norepinefrin secara langsung. Yang akhirnya berpengaruh terhadap adrenergic reseptor. Nah, ini dia. Ini adalah sintesis dan metabolisme dari namanya norepinefrin. Kalau kalian lihat di situ ada namanya adrenergic drug, misalkan yang direct acting, ada yang agonis sama alpha agonis sama beta agonis. Ya. Kalau kalian lihat itu yang di sebelah sini adalah mekanismenya. Ada yang namanya tirosin, asam amino namanya tirosin, ya. Tirosin itu masuk ketemu dengan Na, maka dia akan berubah menjadi dopa. Dopa akan berubah menjadi dopamin. Dopamin dia akan disimpan dalam vesikel, di dalam seperti kantong gitu. Dia akan disimpan dalam suatu kantong. Supaya apa? Supaya tidak terdegradasi. Nah, pada akhirnya kalau dibutuhkan, vesikel ini atau balon ini, dia akan turun. Turun dan dia akan melebur dan akhirnya akan melepaskan namanya norepinefrin. Norepinefrin ini akan dilepaskan. Nah, sehingga kalau dia ketemu sama reseptornya, barulah memunculkan efek. Setelah dia memunculkan efek, maka akan dimetabolisme. Ya, akan dimetabolisme oleh enzim namanya COMT atau MAO. Seperti itu. Itu akan dimetabolisme. Kan kalau nggak dimetabolisme kan kamu stres saja, jantung berdek aja kan jadi nggak enak kan. Ya, itu tadi makanya Tuhan menciptakan kalau misalkan sudah bertarung, otomatis akan lega kan, lega, tenang, ya kan? Maka denyut jantung akan menurun. Karena apa?
adrenalinnya kan didegradasi, dihancurkan. Kan seperti itu. Kalau misalkan tegang terus saja mati muda kamu nanti. Iya kan? Itu yang terjadi. Nah, obat-obatannya ada seperti itu. Alfa, tadi reseptor adrenergik ada berapa? Ada apa? Alfa sama beta. Nah, kalau alfa agonis yang non selektif nanti ini bisa dibaca sendiri. Kemudian kalau yang beta non selektif ini bisa dibaca sendiri. Nah, ada agonis sama antagonis. Nah, ini. Berikutnya adenoreseptor atau adrenergic reseptor. Alfa 1 kalau ketemu efeknya pada reseptor sub alfa 1, maka dia akan menyebabkan vasokonstriksi. Kemudian dia juga akan meningkatkan resisten perifer, peningkatan tekanan darah, midriasis dan lain sebagainya. Itu alfa 1. Kalau alfa 2, dia akan inhibisi norepinephrine release, inhibisi acetylcholine release, inhibisi dari insulin release. Nah, kalau beta 1 ada akibatnya adalah takikardi dan lain sebagainya. Beta 2 ini nanti bisa dibaca vasodilatasi dan sebagainya. Sehingga ada beberapa obat yang dia itu mengantagonis alfa, ada yang mengantagonis beta. Tetapi ada juga yang agonis alfa dan agonis beta. Seperti itu. Nah, adrenergic agonis itu punya dia 3 mekanisme langsung. 3 mekanisme dalam meningkatkan jumlah senyawanya di dalamnya. Ada direct acting agonis, dia meningkatkan jumlah produksi agonis, meningkatkan jumlah adrenalinnya atau noradrenalinnya. Ini dia akan ditingkatkan. Contohnya apa? Obat-obatan yang meningkatkan secara langsung ada yang namanya epinefrin, norepinefrin, isoproterenol, dopamin, sama phenylkleprin. Dia akan meningkatkan jumlah adrenalinnya secara langsung. Seperti itu. Ada lagi yang indirect. Dia tidak secara langsung meningkatkan jumlah adrenalinnya. Ya. Contoh, dia akan menghambat degradasi enzimatiknya tadi, atau dia akan menghambat reaptiknya. Kalau kalian lihat tadi di gambar seperti ini, nah di sini kan akan dilepaskan enzim-enzim ya, oke? Nah, si adrenalin atau noradrenalin dia kan akan dihancurkan oleh enzim, ya kan, didegradasi. Tetapi kalau degradasi ini dihambat, jumlahnya akan semakin meningkat kan di sini, atau dia akan direaptik, diambil kembali ke dalam sinap. Kalau reaptiknya ini dihambat, maka jumlahnya juga akan semakin meningkat. Inilah yang disebut sebagai indirect. Ada lagi yang mix, ya, yang mix. Jadi dia bisa menstimulasi adrenoreseptor sama meningkatkan pelepasan dari norepinefrin. Itu yang mix action agonis. Tapi tidak terlalu banyak kita bahas. Berikutnya adalah namanya epinefrin atau adrenalin. Ya, epinefrin atau adrenalin is the first three are naturally occurring neurotransmitter and later synthetic compound. Epinefrin interact with both alpha and beta receptor. Jadi dia akan langsung berinteraksi pada reseptor alpha dan reseptor beta. Semuanya akan dihantam sama adrenalin. Ya, pada dosis rendah itu akan menyebabkan namanya vasodilatasi. Sementara pada dosis tinggi dia akan menyebabkan vasokonstriksi. Seperti itu. Jadi kalau misalkan mau digambar seperti ini. Apa? Tapi kira gempa. Mati toh itu? Enggak ya? Nah, pada proses dosis rendah dia akan menyebabkan vasodilatasi. Tetapi pada dosis tinggi dia akan menyebabkan vasokonstriksi karena adanya dia cenderung ke arah reseptor alfa, kalau yang ini reseptor beta. Kan seperti itu. Jadi harus hati-hati. Ya, on stimulation, the adrenal medullary release about 80% of epinephrine and 20% of norepinephrine directly into circulation. Jadi kalau distimulasi, ya, maka kelenjar medula adrenal dia akan melepaskan 80 adrenalin dan 20% noradrenalin atau norepinephrine seperti itu. Berikutnya